Muhammad Yusri bin Haji Abu Bakar, Imam Surau Ibu Pejabat Polis Gadok, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Rashidi bin Haji Ansanawi, penolong pengurus Najib Quranic Learning Center. Semua kita insya Allah dalam ridha rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Tajuk kita petang ini hubungan usaha dan doa dalam kehidupan. Ada satu firqah, satu kelompok mengatakan kita ini tidak ada usaha. Semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah katabal Allah sudah menuliskan, menetapkan suatu keputusan. Allah sudah buat ketetapan. Keputusan itu tidak boleh dirubah siapapun. Rufi'atil aqlam. Pena yang menulis keputusan itu sudah pun terangkat dari kertas. Wajabatis suhud. Lembaran-lembaran kertas tempat pena qalam menulis itu pun sudah kering. Apa yang terjadi? Sudah disusun Allah sedemikian rupa cantik. Yang baik, yang buruk, semua datang dari Allah. Kelompok ini menafikan usaha. Kita tiada usaha. Kita sama seperti pokok lalang dihembus angin. Datang angin ke kanan, datang angin ke kiri. Datang banjir, tenggelam. Kita tak ada usaha, tak ada ikhtiar, tiada daya, tiada upaya. Yang ada hanya Allah SWT. Kelompok ini, firqah ini bernama firqah al-Jabriyah. Dari kata Jabr. Jabr artinya terpaksa. Kalau ada orang berzina, mohon maaf, sesungguhnya dia terpaksa untuk melakukan itu. Takdir memaksa dia. Kalau ada orang mencuri, sesungguhnya dia tak kuasa untuk menolak. Kalau ada orang minum khamar, maka sesungguhnya dia majbur, dia terpaksa. Maka kelompok ini, firqah ini namanya Jabriyah. Terpaksa oleh takdir Allah yang sudah. Ini kelompok dengan kelompok bid'ah sebab dia tidak mengikut sunnah, keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Biasa kalau ada satu kelompok, maka akan datang kelompok lain yang kontra, yang tabad, yang bertolak, yang tidak bersesuaian dengan kelompok ini. Kalau kelompok firqah pertama ini mengatakan kita tiada usaha, kita terpaksa dengan takdir, kita hanya mengikut tulisan saja, maka kelompok yang kedua mengatakan takdir tak ada. Takdir itu tidak ada. Maka kita hidup sesuka hati kita. Free act. Kita bebas nak berbuat apa saja. Saya Abdul Somad, saya punya tangan, saya punya mata, saya punya kaki. Saya nak melangkah ke kiri, saya nak melangkah ke kanan, sesuka hati saya. Tak ada takdir. Kelompok ini bernama kelompok Qadariyah. Menafikan takdir. Atau berubah menjadi nama Mu'tazilah. Mu'tazilah dengan Qadariyah sebenarnya sama. Orangnya itu-itu juga. Jadi disebut Mu'tazilah sebab Wasil bin Atha memisahkan diri daripada kajian Imam Al-Hasan Al-Basri. I'tazala Wasil anna. Wasil sudah memisahkan diri, menjauhkan diri dari kelompok kita. Maka disebut dia dengan Mu'tazilah. Isinya adalah Qadariyah. Menafikan takdir, tak ada takdir. Lalu bagaimana kita? Kita adalah orang yang mengatakan bahwa ada takdir. Ada takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan Allah dengan keputusan, dengan qadar, dengan takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga beri kita al-kasbu wal ikhtiar. Itulah yang membezakan antara kelompok firqah Jabriyah dengan firqah Qadariyah. Qadariyah mengatakan tidak ada takdir, Jabariyah mengatakan tak ada usaha. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah takdir ada,
Tapi kita tak tahu apa takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz untuk kita hari ini dan esok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada pula yang tahu di bumi mana dia akan mati. Karena kita tidak tahu itulah maka kita disuruh berusaha. Usaha kita itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Ayatnya satu, dalilnya satu. Tapi dua-dua kelompok ini memakai ayat ini untuk membenarkan perbuatan mereka. Kata Jabariyah, semua perbuatan kita ini adalah perbuatan Allah. Allah khalaqakum, Allah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun. Amal perbuatan kamu pun diciptakan Allah. Dijawab oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu tak faham tentang ayat itu, hai Jabariyah. Makna Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu, maknanya semua datang dari Allah. Tangan ini Allah menciptakan. Nasi yang dimakan, Allah juga yang menciptakan. Mata ini ciptaan Allah. Telinga ini ciptaan Allah. Jantung ini ciptaan Allah. Allah yang menciptakan dia. Tapi Allah bagi kita pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha. Allah bagi jalan fujur, wa taqwaha. Allah bagi jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, selepas itu dia pilih jalan yang betul. Qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotori hatinya, jiwanya, dirinya, lepas itu dia pilih jalan yang buruk. Allah tidak zalim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak aniaya, tidak zalim walaupun sebesar biji zarrah. Allah bagi kepada manusia nabi-nabi supaya nabi boleh menjelaskan. Lalu kemudian Allah turunkan Al-Quran. Selepas itu nabi-nabi menjelaskan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini kalau kamu lakukan ada hukumannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Ada semua perbuatan dan perbuatan itu ada reward dan ada pula punishment. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru, orang yang kafir ingkar, wa kadzabu bi ayatina, dia dustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, maka dia penghuni neraka. Maka memahami ayat itu difahami dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ada usaha dan ada ikhtiar. Selepas itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita ambil ayat, kita baca sendiri, kita fahami, kita terjemah ke bahasa Melayu, kita renungkan sendiri. Sebab ayat itu tidak boleh terlepas daripada kisah. Ayat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada para sahabat, maka jangan lepaskan ayat itu seperti melepaskan tanaman dari akarnya. Kita pergi ke Makkah, kita ambil anak kurma, kita lepaskan, dia akan mati. Maka ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Bagaimana Nabi SAW bersama dengan sahabat, bersama dengan salafus salih, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa-masaku. Tsumalladzina yalunahum, satu abad selepas itu. Tsumalladzina yalunahum, satu abad selepas itu. Mereka inilah masa-masa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka memahami antara takdir, usaha, ikhtiar dengan doa? Nampak jelas pada perang Badar. Pada perang Badar Nabi mencontohkan bagaimana ada ikhtiar, ada usaha. Nabi bersama para sahabat dari Al-Madinah Al-Munawwarah ke Badar. 150 km dari Madinah ke Badar. Sampai di Badar, mereka berkhemah di tempat terbitnya matahari. Kenapa berkhemah? Buat khemah di terbit matahari.
Sebab musuh nanti akan silau pandangan dia. Ada strategik, ada ikhtiar. Kemudian Nabi berkhemah dengan para sahabat di dekat tempat air. Kenapa berkhemah dekat tempat air? Sebab bila berkhemah tempat air dekat, sudah menang. Sebab musuh akan kehausan, tak dapat air. Nabi pun mencari tahu berapa jumlah kafir Quraisy. Dengan cara menangkap tukang masak, tabah. Orang yang memasak itu ditangkap, manakala mereka mencari air ditangkap. Nabi tahu jumlah musuh dari berapa kamu potong kambing. Kamu masak kambing berapa ekor? Memasak unta berapa ekor? Dari jumlah kambing dan unta itu Nabi tahu berapa jumlah musuh. Lalu kemudian pagi subuh Nabi datang duluan ke tempat supaya dia boleh menguasai keadaan. Lalu kemudian malam itu Nabi berdoa dari selepas Isya sampailah ke subuh. Nabi angkat tangannya malam Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Nabi angkat tangan sampai jatuh imamah, sampai jatuh sorban Nabi. Kata sahabat, hasbuka ya Rasulullah. Cukuplah itu wahai Rasulullah. Untuk apa juga lagi engkau berdoa? Lalu Nabi tetap mengangkatkan tangannya berdoa kepada Allah. Disitulah nampak bahawa Nabi percaya kepada takdir. Tapi Nabi tetap mengajarkan ada usaha, ikhtiar, strategik. Dan Nabi juga mengajarkan berdoa. 3 sekali sejalan. Inilah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu ada takdir kita. Tapi kita tak tahu takdir kita di Lauhil Mahfuz itu entah baik, entah buruk, entah sakit, entah mati, entah sehat. Maka kita berikhtiar sesuai dengan kebaikan yang kita inginkan. Selepas itu kita berdoa kepada Allah. Kalau kita dapat menang, kita bersyukur. Kalau kita dapat kalah, kita bersabar. Orang yang percaya kepada takdir, mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia dapat pahala 3. Yang pertama, pahala beriman kepada takdir. Yang kedua, pahala berikhtiar. Karena Nabi mengatakan, i'malu, berbuatlah kamu. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Allah akan mudahkan sesuai untuk apa diciptakan. Yang ketiga, pahala kalau berhasil, sukses, sesuai dengan keinginan, dia akan bersyukur. Kalau tak dapat macam yang diinginkan, dia akan berkata, takdir Allah lebih indah daripada keinginan saya. Apa yang diprogramkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, jauh lebih cantik, lebih banyak hikmahnya daripada keinginan saya. Jadi sesungguhnya doa kita itu adalah doa meminta apa yang terbaik menurut Allah. Bukan memaksa Allah untuk ikut apa yang kita inginkan. Ini kadang kita sesama Ahlus Sunnah, sama-sama percaya takdir, sama-sama percaya kepada al-kasbu wal-ikhtiar usaha, sama-sama berdoa, tapi kadang keyakinan kita lain. Kita paksa Allah untuk ikut apa yang kita mahu, selepas itu bila sesuai dengan kemahuan kita, kita katakan Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kalau tak sesuai dengan yang kita inginkan, tak sama dengan program kita, tak sukses, tak berhasil, kita katakan, aku belum diridai Allah. Padahal sebenarnya orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan mengatakan, aku ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada iman adalah taslim, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sudah usaha, sudah ikhtiar, sudah berdoa, sampai kepada batas kemampuan kita sebagai manusia, ternyata terjadi apa yang terjadi. Dalam kes COVID-19, kita sudah pakai mask, kita sudah basuh tangan, kita sudah tak ada bersentuhan salam musafahah dengan orang, kita sudah buat baik, kita sudah, semua kita lakukan. Ternyata kena juga. Berarti kita mengatakan ini takdir dari Allah dan Allah ingin saya ridha menerima keputusan Allah. Ada amal yang lebih hebat daripada jihad, lebih besar pahalanya daripada haji, yaitu amal ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, di bumi, gempa, tsunami,
banjir. Wala fi anfusikum, yang terjadi pada diri kamu, sakit, mati, illa fi kitabin, semuanya tertulis fi kitab, di lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, min qabli an nabra'aha, min qabli an nuzhiraha, sebelum kami menampakkannya secara zahir, kami sudah memprogramnya secara batin. Kaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tak merasa sedih, merasa putus asa terhadap segala sesuatu yang tak kamu perolehi. Wala tafrahu fima atakum, dan kalau kamu dapat, kamu tidak merasa sombong, merasa bangga, merasa angkuh, merasa inilah hasil usahaku. Orang yang berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia mendapati apa yang dia usahakan, dia akan berkata, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, apakah aku akan kufur? Kalau tak dapat apa yang dia usahakan, dia berkata, Allah sedang menguji imanku supaya aku ridha menerima takdirnya. Jadi kita pahami ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu agaknya sebagai muqaddimah Al-Mukarram Ustaz Samali. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, barakallahu jazakallahu khair. Aku itu meluas sekali penjelasan daripada yang terhormat Bapak Profesor. Jadi saya beri peluang kepada yang lain. Jadi saya silakan yang terhormat Bapak Dr. Ustaz Haji Harapandi mungkin ingin mengungsikan sedikit apa yang telah diperjelaskan daripada yang mulia Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad. Silakan Dr. Harapandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan pengurusi, yaitu Ustadz Haji Samali bin Haji Adam, serta Al-Mukarram Tuan Guru Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad, yang insyaAllah dimudahkan Allah SWT, pengurusi Khadijah Haji Ismail yang diberkati insyaAllah, lalu kemudian kepada Imam Muhammad Yusri dan juga akhina Rashidi Ansanawi, ya, insyaallah dimudahkan Allah SWT. Hadirin wal hadirat yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, petang hari ini kita berjumpa dalam sesi satu bincang-bincang mengenai hubungan usaha dan doa dalam kehidupan. Tadi sudah kita dengarkan sangat jelas oleh Al-Mukarram Profesor Abdul Somad bahwa apa yang dikatakan usaha, apa yang dikatakan doa, peranan doa, di mana posisinya, itu subhanallah. Jadi kita sebenarnya tidak perlu memperjelas, tapi ini hanya untuk menyampaikan sesuatu apa yang kita alami saja dalam kehidupan kita. Saya kira semua kita sudah maklumi bahwa Sayyidina Umar sebagai khalifah kedua pernah melakukan suatu amalan yang mengenai perkara orang yang sentiasa berusaha dan juga orang yang terus saja berdoa tanpa usaha. Sudah dijelaskan tadi dua kelompok manusia atau aliran, Jabariyah dan Qadariyah, yang masing-masing memiliki pemikiran, cara berpikir, cara berpandang, dan cara bersikap. Lalu Sayyidina Umar mengatakan bahwa ketika melihat seorang pemuda yang berdoa, mengangkat tangan terus di masjid, beliau katakan bahwa innas samaa'a la tumtiru dhahaban. Sesungguhnya langit ini tidak akan menurunkan emas. Lalu kemudian tangan pemuda itu dipukul oleh Sayyidina Umar. Maknanya bahwa dari ungkapan ini, bahwa usaha itu sangat diperlukan oleh setiap manusia. Usaha tidak akan mungkin kita memperoleh sesuatu. Contoh, saya ingin minum. Ya, saya ingin minum. Tapi kalau saya tidak mengambil, tangan saya tidak ambil air itu, maka tidak akan pernah datang dengan sendirinya masuk ke mulut kita. Ini artinya bahwa usaha itu sangat diperlukan oleh manusia. Tetapi di dalam usaha, Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, dalam kitab Hikam beliau yang sangat populer, dalam apostrof pertama mengatakan, min alamatil i'timadi alal amali, nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Jadi tandanya orang yang hanya berpikir pada perbuatannya tanpa menyandarkannya perbuatan yang ia lakukan kepada Allah adalah ketika ia merasakan gagal, seperti dikatakan oleh yang
berhormat tadi Ustaz Profesor Abdul Samad, ketika ia gagal, dia kemudian merasa frustasi, ia stres, ia tidak merasakan bahwa itu semua minallah. Padahal kalau kita mau mengamalkan suatu aliran atau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, usaha dan doa ini dia berjalan seiring, berjalan sama. Kalau kita melakukan usaha lalu belum berhasil, maka tepat sekali bahwa kita katakan ini adalah takdir yang Allah bagi kepadaku untuk menguji kesabaranku. Nah, sering kita dengar kawan-kawan kita bahwa buat apa tak kita kerja? Kan kita sudah dibagi oleh Allah. Buat apa kita kerja? Tak payah kerja. Ini adalah pemikiran atau sikap yang silap, yang salah. Semestinya bahwa kerja ini merupakan rutinity yang mesti kita lakukan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang ditakdirkan tadi, kita belum tahu apa takdir kita di sana. Adakah takdir kita itu akan menjadi kaya atau miskin? Kan kita tidak tahu, maka wajibnya adalah kerja. Sehingga Rasulullah SAW, Sayyidina Aisyah pernah ditanya. Lalu beliau katakan bahwa, inna min atyabi ma'akala rajul min kasbihi. Sesungguhnya, makanan yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya, bukan hasil pemberian, bukan hadiah, tetapi hasil usaha yang ia lakukan. Maknanya bahwa tuntutan terhadap pekerjaan itu sangat luar biasa. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu akan memperoleh apa yang ia yang ia lakukan, yang ia usahakan. Nah, jadi kesimpulan kita bahwa kerja dan doa itu di mana posisinya? Doa ini adalah seperti yang juga kita pahami, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Sering kita berkata, ya Allah, aku terlalu lama aku berdoa. Tapi kenapa semua doaku belum Engkau kabulkan, ya Allah? Dalam sebuah kitab Mukasyafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali, Yahya pernah berkata begini, ketika di dalam mimpinya didatangi, kemudian, wahai Yahya, kenapa engkau tidak berdoa? Lalu Yahya mengatakan, ya Allah, aku telah berdoa, akan tetapi engkau tidak kabulkan. Lalu Allah perlihatkan betapa besarnya pahala doa yang Allah akan bagi kepada Yahya di akhirat. Apa kata Yahya? Ya Allah, lau alimtu, sekiranya aku tahu ya Allah, begitu besarnya pahala yang aku akan dapatkan di akhirat dari doaku, maka aku tidak akan pernah mau doaku di dunia dikabulkan. Nah, ini artinya apa? Peranan doa itu begitu besarnya. Bahwa jangan entah kita berkata bahwa doa yang sudah aku lakukan tidak dikabulkan. Belum dikabulkan. Sebenarnya doa semua kita dikabulkan. Yang penting syurutul doa itu ada. Syarat doa diantaranya adalah mengikut segala titah perintah Allah. Lalu mengikuti ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara syarat-syarat utama yang kita lakukan. Makna mengikut segala perintah Allah, semualah. Perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita jauhi. Ini adalah semua usaha-usaha kita. Maka doa kita akan dikabulkan. Tentu pemahaman terhadap terkabulannya doa terhadap usaha ini adalah pertama sekali doa orang yang minta. Dia memohon sesuatu, Allah akan kabulkan halan pada saat ia memohon bidzatihi dengan zat yang ia pohon. Maka Syekh Tajuddin bin Athaillah dalam kitab Tajul Arus mengatakan orang yang seperti ini berarti bersesuaian antara apa yang ia pinta dan apa yang jadi takdir Allah. Jadi ada banyak orang yang mendapatkan apa yang ia pinta pada saat di mana ia minta. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dipahami adalah doa itu berarti dikabulkan pada saat atau di mana ia minta, akan tetapi dalam wujud yang berbeza. Perbezaannya di mana? Perbezaannya adalah dia minta sesuatu yang ini, tapi Allah kabulkan yang lain. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Jika dibagi permohonannya yang ini, lalu kemudian dikabulkan itu, dia akan berbuat zolim, berbuat maksiat dengan hasil yang dia perolehi. Maka Allah bagi yang lain. Artinya halan pada saat itu, tetapi wujudnya berbeza. Yang ketiga, Allah pula bagi. Doanya dikabulkan, tetapi masanya ditunda.
mungkin nanti di tahun 2022 akan dikabulkan. Ustaz Samali akan pergi kemana kan? Ini dikabulkan. Kan? Ditangguhkanlah. Nah, Profesor Abdul Somad akan datang ke Brunei insyaallah. Ini sudah doa kita nih. Doa kita, doa Puan Hadijah dan semua kita berdoa supaya Profesor Abdul Somad datang ke Brunei. Doa kita semua. Amin, ya. Akan tetapi tidak tahun ini, karena tahun ini lockdown kan, semi lockdown. Mungkin 2022 selesai sudah, maka dikabulkan doa kita. Lalu yang terakhir, doa kita ya didatangkan Ustadz Abdul Somad dalam kondisi beliau fisikalnya ada, pemikirannya pun datang. Akan tetapi yang terjadi adalah tidak dikabulkan wujud itu. Tapi dibuatkanlah kita satu sarana streaming, lalu kemudian kita berjumpa di sini. Ini adalah wujud dari doa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi yang terakhir sekali, doa itu adalah maknanya nanti menjadi savingan kita di akhirat. Yang tadi Yahya katakan, lau arabtu awla alimtu. Nah, disinilah kita posisinya bahwa bagaimana amal usaha ini sangat diperlukan oleh semua orang. Jadi jangan sampai ada statement kita bahwa aku tak payah bekerja. Kenapa? Rizki sudah dijaminkan Allah, harta sudah ada dan seterusnya. Nah, ini yang tersilap. Saya kira itu dulu sebagai wadah. Jazakallah. Barakallah fiik Doktor, Masya Allah. Ya. Begitu pemahaman kita berkenaan dengan usaha dan doa perlu berjalan seiringan. Dan kita perlu yakin setiap doa kita ini bersangka baik, husnuzan dengan Allah. Yes. Bahwasanya doa kita akan diperkenankan insya Allah. Baik, saya persilakan Puan Khadijah, mungkin ada persoalan yang ingin ditimbulkan. Puan Khadijah, suara belum ada lagi suara. Okey, silakan Puan. Assalamualaikum Bapak Profesor Ustaz. Tadi sudah menjelaskan bahawa dalam kehidupan perlu ada usaha dan doa. Mohon pandangan Ustaz, seseorang yang telah berusaha siang dan malam tapi tidak siang malam dan tidak pernah tinggal doa. Tapi apa yang dihajati masih belum dimakbulkan dan diperkenankan oleh Allah SWT. Apakah yang perlu dilakukan Ustaz? Mohon pencernaan. Ya, silakan Prof. Terima kasih. Saya ambil contoh tentang orang ingin punya anak. Usaha dia menikah. Sebelum menikah dia ta'aruf. Selepas itu dia khitbah. Selepas khitbah dia akad. Selepas itu semua usaha dia minum madu, dia makan kurma, dia berdoa siang malam. Maka semua usaha itu adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa malaikan liya'budun, maka untuk beribadah. Ta'arufnya ibadah, khitbahnya ibadah, nikahnya ibadah, usaha ikhtiarnya itu ibadah. Semuanya ibadah. Selepas itu dia dapat anak, dia didik, dia ajar anak itu menjadi anak soleh, itu pun ibadah. Selepas itu ternyata dia tak dapat anak dan dia bersabar dengan takdir Allah, maka sabarnya itu pun juga ibadah. Jadi kalau dia memahami semuanya ada ibadah, dia tak bersedih, dia tidak susah hati sebab semua adalah ibadah. Kalau dia dapat anak, dia dapat ibadah. Ibadahnya apa? Ibadah dapat anak soleh, dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau dia tak dapat anak, maka dia pun beribadah. Ibadahnya apa? Ibadahnya sabar. Sabar itu ibadah yang paling hebat. Sebab balasannya Allah tak bagi tahu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kalau kita fahamkan semua adalah ibadah, maka itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tak betul adalah selepas dia menikah, dia makan, dia minum, dia berdoa, dia sudah berobat, tidak dapat yang dia inginkan, dia katakan Allah sedang menghinakan saya. Allah tak kabulkan doa saya. Allah sedang fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu.
Ada manusia ini manakala diuji Allah, dibagi rezeki, dia kata, fayaqulu rabbi akraman. Allah memuliakan aku, anak aku comel, anak aku baik, Allah muliakan aku. Faqadara alaihi rizqahu, kalau disempitkan rezekinya, fayaqulu, dia katakan, rabbi ahanan. Allah sedang hinakan aku, Allah jatuhkan aku. Kalla, bukan begitu memahaminya. Bagi yang punya anak, itu nikmat. Tapi di balik itu juga ada ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kamu itu fitnah, kata Allah, ujian. Yang tak punya anak, itu pun ujian. Tapi di balik itu juga ada pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Boleh jadi, na'udzubillah, Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau ada anak tu, dia tak boleh didik ajar, menjadi dosa jariah. Bukan menjadi amal jariah. Sebab anak itu akan mabuk, akan minum khamar, akan berzina, menjadi dosa jariah bagi dia. Maka yang paling arif, yang paling hikmah adalah mengikut apa kata Allah Subhanahu wa taala selepas usaha, ikhtiar dan doa. Adapun orang yang berkata, aku ikut apa kata Allah sajalah, tapi dia tak ada usaha dan ikhtiar, jabariyah. Adapun orang yang mengatakan, ini semua usahaku, ini adalah hasil daripada kerja aku, maka sesungguhnya dia qadariyah. Sedangkan kita berusaha, berikhtiar, berdoa. Selepas itu kita ridha menerima ketetapan Allah. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Syukran jazilan. Afwan. Saya silakan Tuan Imam Yusri, mungkin ada perkara yang ingin ditimbulkan. Baik, terima kasih Ustaz Haji Sabari. Alhamdulillah, seperti mana kata ni renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim wa la yughayyiru ma bi anfusikum. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum. Firman Allah taala yang bermaksud ini Ustaz, Doktor, Allah taala tidak akan mengubah sikap sesuatu kaum kecuali mereka itu sendiri yang mengubahnya. Dan ini adalah satu dalil ataupun bukti yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh hambanya untuk berusaha. Dan oleh kerana itu terlalu menginginkan kejayaan dalam kehidupan, maka usaha yang bertubi-tubi dilakukan dan tanpa disedari tuntutan berdoa ditinggalkan. Apakah pandangan yang berhormat Tuan Guru, Bapak Profesor dalam perkara ini? Silakan Dr. Ustaz. Ya, silakan Prof. Terima kasih yang mulia Doktor. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita. Yang diinginkan Allah itu hanya satu saja. At-taslim wal inqiyad wat ta'ah. Berserah kepada Allah, tunduk dan patuh, taat kepada Allah. Engkau wa qul i'malu, beramallah. Dia suruh kita beramal, kita beramal. Ud'uni astajib lakum, berdoalah. Kita berdoa. Antu'mina billah bi qadri khairihi wa syarrihi. Engkau percaya kepada takdir baikku, takdir burukku. Kita percaya. Selepas itu kita dapat, dia suruh bersyukur. La in syakartum, kita bersyukur. Selepas itu ternyata tak dapat, dia suruh kita bersabar. Kita bersabar. Jadi sebenarnya yang diinginkan Allah dari kita adalah bagaimana kita al-inqiyad, war-ridha, wat-taslim, wat-ta'ah. Mengikut pada semua. Bukankah orang Jabariyah itu juga taat? Orang Jabariyah taat hanya pada satu masalah saja. Dia taat pada percaya kepada takdir. Tapi dia tidak taat pada disuruh berusaha. Apakah orang Qadariyah itu tak taat? Orang Qadariyah taat. Tapi taat dia hanya pada pasal beramal saja. Pasal beramal dia taat. Tapi pada percaya takdir dia tak. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam semua pasal kita taat. Disuruh beriman dengan takdir, sami'na wa ata'na. Disuruh kita beramal, sami'na wa ata'na. Disuruh berdoa, sami'na wa ata'na. Kalau ku kabulkan kau bersyukur, sami'na wa ata'na. Kalau tak dapat kau mesti bersabar, sami'na. Itulah sebenarnya yang diinginkan Allah kepada kita. Sebab kalau kita pahamkan anak-anak kita, kau mesti banyak-banyak beribadah. Kalau banyak beribadah, nanti hidup kau senang. Ternyata dalam kehidupan dia sembahyang, dia puasa, hidup dia susah.
Kawan dia yang tak sembahyang, kaya. Rumah dia besar, kereta dia elok. Lama-lama dia akan menjadi dalam hati dia. Iyakah Tuhan itu ada? Kenapa tak sesuai dengan cakap Tuk Guru? Kenapa tak sama dengan nasihat ayah aku dulu? Kita mesti jelaskan bahwa kalau kau berusaha kau dapat yang baik, Allah ingin kau bersyukur. Kalau kau sudah berusaha berdoa dapat tak baik, Allah ingin kau bersabar. Dua-duanya datang dari Allah dan dua-duanya adalah patuh dan taat kepada Allah. Supaya dia tidak terpesong daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab, Doktor. Masya-Allah. Jazakallah khairan Al-Mukarram Profesor Dr. Samad. Kemudian tidak ketinggalan tidak dilupakan yang mulia Ustaz Rashidi Al-Sanaw. Silakan Ustaz, mungkin ada perkara yang ingin dikongsikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan bertanya Profesor Doktor, sebagai seorang yang mukmin yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, apakah jalan yang terbaik dalam kita menempuh kehidupan yang singkat ini untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat? Silakan Doktor. Soalan saya tadi, apakah jalan yang terbaik? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau dunia ini macam orang merantau. Au abiru sabilin. Atau seperti orang menyeberang jalan. Kalau saya datang ke Bandar Sri Begawan, saya merantau. Saya tak tahu jalan. Saya tak tahu mana office. Saya tak tahu. Maka kalau tak tahu bertanya kepada orang yang tahu. Kemana kita bertanya? Fas'alu ahla zikri, tanyalah para ulama. Sebab Nabi sudah tak ada. Nabi tidak mewariskan emas dan perak. Akan tetapi Nabi mewariskan ilmu dan para ulama. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamasaktum bihima, kalau kau pegang yang dua ni, lan tadillu abada, kau tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa sunnati sunnah, riwayat Imam Malik. Sedangkan dalam kitab Sahih Muslim, Al-Quran, wa itrata ahli baiti. Ahli bait. Kenapa ahli bait? Zuriat Rasulullah. Kata Imam Nawawi menjelaskan, litamassukihim bis sunnah. Kerana ahli bait, zuriat Rasulullah itu berpegang teguh kepada sunnah. Jadi tidak ada ikhtilaf tentang hadis riwayat Muwatta dengan hadis Sahih Muslim. Sebab yang satu ini mengatakan Al-Quran dan sunnah. Sunnah hadis kitab. Yang satu lagi Al-Quran dan ahli bait. Ahli bait juga adalah sunnah yang berjalan. Sunnah yang bergerak. Sunnah dalam bentuk amal perbuatan. Lalu kemudian Al-Quran ini tak boleh menjelaskan dirinya sendiri. Hadis juga Sahih Bukhari, Sahih Muslim tak dapat menjelaskan dirinya. Siapakah yang menjelaskan Al-Quran dan sunnah itu? Al-ulama warasatul anbiya. Maka kalau kita ikut ini, insya Allah kita akan selamat. Yang menjanjikan itu adalah Rasulullah SAW. Alhamdulillah Brunei Darussalam tak kosong daripada ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak hanya dari negeri Brunei Darussalam, dari Al-Azhar, dari berbagai macam negeri datang mereka menyampaikan ilmunya. Maka insya Allah kalau kita ikut jalan ini, selamatlah kita bersama para orang-orang tua kita dulu, datuk-datuk kita dulu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang soleh itu, beriman, beramal soleh, kami satukan mereka dengan anak cucu mereka. Lalu bagaimana pula kita dengan Nabi, dengan sahabat, dengan salafus soleh? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, selama kita berpegang kepada aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Demikian Al-Mukarram. Satu persoalan mungkin timbul juga. Kalau kita mengatakan melihat al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi, alhamdulillah. Cuma sekarang ini timbul satu firqah lagi. Mungkin Profesor pun lebih maklum, satu firqah yang mana mereka lebih melihat kepada nabi berbanding dengan ulama. Sehingga akhirnya pendapat ulama tidak diambil, maka mereka lebih melihat kepada pandangan-pandangan ataupun berpandukan kepada hadis. Akhirnya apa kata ulama itu, sebab ulama ini katanya
tidak maksum sedangkan Nabi maksum. Apa komen Prof? Mari kita kembali kepada Quran. Allahu Akbar. Mari kita kembali kepada Quran. Oh, jadi kita balik kepada Quran. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Perempuan yang dicerai suaminya mesti dia menunggu baru boleh dia nikah dengan lelaki lain. Salasata quru. 3 kali quru. Apa makna quru? Satu pendapat mengatakan quru itu at-tuhru, suci daripada haid. Yang satu lagi mengatakan tuhru itu al-haid. Quru itu artinya al-haid. Kita nak ikut yang mana? Dua-duanya ada dalam makna Quran. Oh, kalau dapat ikhtilaf macam ni, kita tak boleh terus ke Quran. Terus ke mana? Kita mesti ikut ulama. Ikut ulama. Marilah kita kembali kepada hadis Nabi. Hadis Nabi yang pertama, wamsahu biru'usikum. Kata Allah dalam Quran, iza kumtum ila salat, kalau kamu hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga siku. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Hadis pertama mengatakan Nabi membasahi tangannya, dia sapunya kepala, walam yanqud imamatahu. Nabi tak membuka imamahnya. Imamahnya saja dia sapu. Hadis yang kedua, Nabi memasukkan tapak tangannya ke dalam celah imamahnya. Hadis yang ketiga, Nabi membuka imamahnya, dia sapu dari depan sampai ke belakang, qafahu, kemudian dia balikkan ke depan hingga ke telinga. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita kembali kepada sunnah. Sunnah ada 3 hadis. Hadis yang mana satu nak yang kita pakai? Tentang berbekam pada saat puasa. Marilah kita kembali kepada sunnah. Satu hadis mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam, orang yang dibekam, maka puasanya batal. Sunnah juga hadis. Hadis yang lain pula mengatakan ihtajama Rasulullah SAW wa huwa sha'im. Nabi berbekam, dia dalam keadaan berpuasa. Nabi berbekam, dia sedang berpuasa. Dalam hadis lain dia katakan bahwa dia, siapa yang berbekam, siapa yang membekam, siapa yang dibekam, batal puasa. Dua-dua ini hadis, dua-duanya sahih. Nak ikut yang mana? Siapa yang boleh menjelaskan itu kalau bukan ulama? Maka tiada siapa yang boleh faham hadis dan faham Al-Quran kecuali mengikut pada faham ulama. Kita mesti ikut Nabi. Dari mana kamu tahu Nabi? Sebab kita baca sirah. Yang menulis sirah siapa? Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu ulama. Ibnu Hisham itu ulama. Baca Syiar A'lam Nubala, biografi sejarah para nabi. Syiar A'lam Nubala ditulis Imam Zahabi. Imam Zahabi ulama. Nak baca Quran tak faham mufradat, vocabularies, maka dia baca apa? Dia baca tafsir yang menjelaskan makna mufradatil Quran. Siapa yang menjelaskan? Ulama. Ya, maka siapa yang mengatakan marilah kita kembali kepada Quran, balik kepada hadis, balik kepada Nabi, terus saja, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin dia jahil, yang kedua mungkin dia ta'assub. Yang dia maksud ulama adalah ulama dia saja. Adapun ulama yang lain bukan dia anggap ulama. Jadi sebetulnya mereka ini adalah ikhrajul ummah min ittiba'il a'immah ila ittiba'ihi huwa. Mengeluarkan umat ini daripada mengikuti ulama-ulama, imam-imam. Dia katakan jangan ikut imam ini, jangan ikut imam ini. Ikutlah saya, ikutlah aku. Dia keluarkan umat ini daripada mengikut ulama mazhab, tapi dia ajak untuk mengikut dia. Dia memposisikan, menempatkan diri dia selevel dengan para ulama mazhab. Na'udzubillah. Kita tak ada sebanding dengan debu yang melekat di selipar para ulama mazhab. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz. Masya Allah, syukran jazalan. Mungkin saya minta Dr. Harapandi untuk memberikan sedikit kesimpulan perbincangan kita pada petang ini, Doktor. Silakan, Doktor.
Terima kasih kepada Ustaz Syamali yang sudah memberikan masa. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor sudah sangat lengkap, sudah cukup ya, kita dapatkan informasi yang sangat luar biasa. Namun tadi konteks terakhir tadi bahwa kalau statement-statement yang dipertanyakan di akhir bahwa mari kita kembali kepada Quran Sunnah, itu adalah kaul-kaul yang bid'ai, kaul-kaul yang selalu saja merosak pemikiran semua kita, bahwa sebenarnya al-ulama warasatul anbiya. Kan ulama adalah pewaris para nabi. So artinya siapa lagi yang mau kita ikuti sekarang ini? Jelas adalah pewaris para nabi ya, seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah ketika diriwayatkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqul Akhirah misalkan. Beliau katakan bahwa kenapa kalian ada di semua di pasar nih? Di Masjid Nabawi sekarang sedang diagih-agihkan warisan Rasulullah. Lalu semua orang-orang lelaki yang ada di pasar lari ke Masjid Nabawi. Sampai di sana mereka tidak mendapatkan aktiviti pembagian, pengagih-agihan warisan Rasulullah yang dibayangkan. Akhirnya mereka kembali ke pasar, Abu Hurairah pun menunggu. Kata mereka, "Waihaka ya Abu Hurairah, celaka kamu wahai Abu Hurairah. Kamu katakan bahwa di Masjid Nabawi sedang diagih-agihkan warisan Rasulullah. Tapi kami tidak menjumpai apapun." Lalu Abu Hurairah bertanya, "Tidakkah kalian melihat ada sekumpulan orang sembahyang?" "Iya, kami melihat." "Tidakkah kalian melihat ada sekumpulan orang baca Quran?" "Iya, kami menyaksikan." "Tidakkah kalian lihat ada sekumpulan orang sedang yatadarasun al-ilm?" Mereka berkata, "Iya, kami saksikan." "Waihakum antum, kalian yang celaka. Itulah miras Rasulullah, itulah warisan Rasulullah." Artinya bahwa Rasulullah SAW mewariskan ilmu pengetahuan, dan itu kemudian ditransfer kepada para ulama, dan sekarang kita mestilah mengikut para ulama. Kalau kita tidak mengikut para ulama, bagaimana kita akan bekerja? Bagaimana kita akan melakukan sesuatu? Rasulullah SAW misalkan mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nah, bagaimana kita akan melakukan itu kalau kita tidak ada taubih, penjelasan dari para ulama? Saya kira itu mungkin sebagai konteks akhir dari apa yang kita katakan bahwa amal, perbuatan, pekerjaan mesti dilakukan, apalagi di musim pandemi ini, maka jangan lupa, berdoalah pada Allah SWT agar kita terkeluar dari semua apa yang kita katakan sekarang pandemi, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajah dalam konteks yang lebih sempurna lagi, jismian wa ruhiyan, badan kita dan ruh kita dapat berkomunikasi secara bersama. Allahu a'lamu bishawab. Barakallahu fiik, syukur Dr. Halafandi dan memberikan satu kesimpulan yang baik berkenaan dengan perjumpaan kita pada petang ini. Dan sebelum mengakhiri, Prof, atas ada permintaan daripada peserta, memohon untuk Bapak Prof untuk membacakan sedikit doa. Mudah-mudahan negara kita, negara Salam, negara Indonesia, dan negara-negara Islam yang lain juga akan sentiasa mendapat perlindungan Allah dan juga dijauhkan daripada wabak COVID-19 yang melanda dunia pada kita. Dipersilakan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, al hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma ja'alna minal mutamassikina bi ahli sunnati wal jamaah. Jadikanlah kami umat yang berpegang teguh kepada golongan ahlu sunnah wal jamaah yang selamat di dunia, selamat di akhirat nanti. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafaz Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilika, mereka menjadi mujahid penolong agamamu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan nyawa ya Allah. Allahumma hfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala malapetaka, bencana, musibah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkanlah negeri kami, jauhkanlah negeri Brunei Darussalam, negara kami Republik Indonesia dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, semua yang merusak, bil khusus wabah COVID-19 ini ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, ulil amri kami.
kuatkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Lepaskan kami dari kesusahan dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl. Jauhkan kami dari sifat takut dan pelit. Wa dhala'iddaini wa ghalabatir rijal. Jauhkan kami dari dililit utang dan dikuasai orang lain. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kami. Wali ikhwanina, saudara-saudara kami yang mengikuti program ini, yang menyaksikan, yang mengikuti hingga akhir hayat istiqamah iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan ya Syekhul Mukarram. Semoga kita akan berjumpa lagi nanti insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Dan mudah-mudahan dalam bentuk fizikal nanti, dalam bentuk rohani dan jasmani insyaallah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tuan guru kita dan juga pada tuan guru kita Dr. Harapandi, Tuan Imam Ustaz Rashidi, dan paling penting ucapan terima kasih kepada penganjur Puan Khadijah dan berkesempatan, dan juga yang hadir pada petang ini. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita akan merancang lagi program yang benar-benar bermanfaat dan akan dapat memperbaiki diri kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mali, Imam Muhammad Yusri, Ustaz Dr. Harapandi, Ustaz Ahmad Rashidi, Puan Nur Khadijah.